Tingkatkan ancaman Rusia Amerika Serikat, tingkatkan postur kekuatan di Eropa. Tingkatkan ancaman Rusia Amerika Serikat, tingkatkan postur kekuatan di Eropa. Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di Eropa untuk jangka panjang guna meningkatkan keamanan regional setelah invasi Rusia ke Ukraina. Bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Madrid pada pembukaan KTT, para pemimpin tahunan aliansi keamanan itu, Biden mengatakan NATO kuat serta bersatu dan bahwa langkah yang akan diambil selama pertemuan itu akan meningkatkan kekuatan kolektif aliansi. Biden membuka partisipasinya dalam KTT NATO dengan mengumumkan bahwa Amerika Serikat sedang membangun markas permanen di Polandia, mengirim 2 skadron jet tempur F-35 tambahan ke Inggris dan akan mengirim lebih banyak pertahanan udara dan kemampuan lainnya ke Jerman dan Italia. Biden mengatakan Amerika Serikat akan secara permanen menempatkan komando depan Kop 5 Angkatan Darat Amerika Serikat di Polandia, sebuah langkah yang menurutnya akan memperkuat interoperabilitas Amerika Serikat NATO di sisi timur aliansi. Langkah ini menandai pangkalan permanen pertama pasukan Amerika Serikat di tepi timur NATO. Biden menambahkan bahwa Amerika Serikat juga meningkatkan pengerahan pasukan secara bergilir ke wilayah Baltik. Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 100.000 prajurit yang dikerahkan di seluruh Eropa, naik sekitar 20.000 sejak sebelum invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina dimulai 4 bulan lalu. Hari ini saya mengumumkan Amerika Serikat akan meningkatkan postur kekuatan kami di Eropa, menanggapi lingkungan keamanan yang berubah serta memperkuat keamanan kolektif kami, katanya seperti dikutip dari The Associated Press. Biden memperkirakan bahwa pertemuan minggu ini akan menjadi pertemuan puncak bersejarah ketika para pemimpin ditetapkan untuk menyetujui kerangka kerja strategis baru, mengumumkan serangkaian langkah untuk meningkatkan pengeluaran dan kemampuan pertahanan mereka, membuka jalan bagi Finlandia dan Swedia yang secara historis netral bergabung dengan NATO. Biden mengatakan Putin mengira anggota NATO akan terpecah setelah dia menginvasi Ukraina, tetapi mendapat tanggapan sebaliknya. Putin sedang mencari Finlandiaisasi Eropa, ucap Biden. Anda akan mendapatkan NATOisasi Eropa dan itulah yang sebenarnya tidak dia inginkan, tetapi apa yang perlu dilakukan untuk menjamin keamanan bagi Eropa. Stoltenberg yang sebelumnya mengatakan aliansi itu menghadapi tantangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua menyambut baik pengumuman Biden. Ini benar-benar menunjukkan kepemimpinan dan kekuatan Anda yang menentukan dalam ikatan transatlantik, kata Stoltenberg berterima kasih kepada Biden atas dukungan dan tergoyahkannya dari Amerika Serikat hingga Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengancam negara-negara Barat bahwa memperbanyak pengiriman senjata ke Ukraina hanya menambah peperangan. Menteri Lavrov mengklaim bahwa posisi negara barat dalam hal situasi di Ukraina benar-benar kontraproduktif dan berbahaya. Semakin banyak senjata dipompa ke Ukraina, semakin lama konflik ini akan berlangsung, semakin lama penderitaan rezim Nazi yang didukung oleh ibu kota barat akan berlangsung, katanya dalam jumpa pers. Dalam konteks ini, Lavrov mengomentari politisi Ukraina dan Barat. Dalam tuduhan terkait dengan pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk, Ukraina yang diduga dihantam pada hari Senin oleh pasukan Rusia, Menteri merujuk pada pernyataan sebelumnya oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang menyatakan bahwa militer menargetkan hanggar dengan senjata dan amunisi Amerika dan Eropa. Detonasi membakar pusat perbelanjaan yang kosong, Lavrov menekankan. Saya mengatakannya untuk menekankan fakta bahwa semakin lama senjata dipasok yang dirancang untuk memperpanjang konflik, memperpanjang penderitaan warga sipil yang terus-menerus hidup di bawah pengeboman oleh gerakan neo-Nazi Ukraina. Semakin banyak visi yang akan kami lakukan di Ukraina, kata Lavrov. Dia menambahkan bahwa misi ini akan selesai. Pernyataan Lavrov datang ketika para pemimpin G7 setuju untuk terus mendukung Ukraina baik secara militer maupun finansial selama yang dibutuhkan.
Sebelumnya kelompok 7 atau G7 berjanji untuk memberikan dukungan kepada Ukraina dalam segala bentuk yang mungkin selama dibutuhkan. Menurut rancangan komunike pertemuan puncak yang sedang berlangsung, diberitakan Rusia Today mengutip dari Bloomberg, pertemuan 3 hari para pemimpin G7 dimulai pada hari Minggu di Bavaria, Jerman, dengan agenda yang didominasi konflik Ukraina. Kami akan terus memberikan dukungan keuangan, kemanusiaan, militer, dan diplomatik, dan mendukung Ukraina selama yang diperlukan. Demikian bunyi draft pernyataan para pemimpin tersebut. Rusia telah memperingatkan Amerika Serikat, UE, dan sekutu mereka agar tidak memberikan senjata kepada Ukraina dengan mengatakan bahwa itu hanya akan memperpanjang konflik. Namun para pemimpin Barat mengabaikan pernyataan tersebut. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Prancis Emmanuel Macron setuju untuk terus mendukung Kiev secara militer untuk memperkuat tangan mereka dalam perang dan negosiasi di masa depan. Para pemimpin G7 tampaknya telah setuju untuk mempertahankan tekanan ekonomi di Rusia karena terus ofensif di Ukraina. Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan bahwa selama KTT Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jepang akan melarang impor emas Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kemudian mengklaim bahwa embargo akan membuat Moskow kehilangan pendapatan tahunan sekitar 19 miliar dolar. Menurut Reuters, G7 juga mengadakan pembicaraan sangat konstruktif tentang potensi pembatasan harga impor minyak Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui pada hari Minggu bahwa dunia barat sekarang menghadapi banyak tantangan, penurunan tingkat pertumbuhan, kenaikan inflasi, kekurangan bahan baku, dan gangguan rantai pasokan. Namun dia menyatakan keyakinannya bahwa G7 akan berhasil mengirimkan sinyal persatuan dan tindakan tegas yang sangat jelas dari KTT ini. Pernyataannya digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengklaim bahwa sementara Presiden Rusia Vladimir Putin berharap entah bagaimana NATO dan G7 akan pecah, mereka tidak melakukannya dan tidak akan melakukannya. Putin sementara itu berbicara tentang G7 pada hari Jumat mengklaim bahwa gejolak ekonomi saat ini di seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan konflik di Ukraina dan merupakan hasil dari bertahun-tahun kebijakan ekonomi makro yang tidak bertanggung jawab yang dianut oleh para anggotanya. Boris Johnson mengatakan mundur sekarang akan menjadi kesalahan besar saat dia memperingatkan agar tidak mendorong Volodymyr Zelensky untuk menerima kesepakatan damai. Downing Street mengatakan keputusan pemimpin Rusia untuk menembakkan rudal ke ibu kota Ukraina itu bodoh dan telah memperkuat tekad para pemimpin.